Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini dan kami boleh mendengar renungan Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu yang akan bawa renungan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini Bapak bisa membangun, memberi kekuatan dan menopang Bapak untuk teman-teman semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Haleluya Yesus, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan beri judul di dalam Tuhan selalu bahagia. Kenapa di dalam Tuhan selalu bahagia? Saya ngambil dari khotbah Bapak Gembala yang kemarin itu dia pernah ngomong, dia pernah tanya ya minggu lalu dia tanya, apakah menurut saudara kalau ikut Tuhan tuh pasti bahagia? Terus dia tanya siapa yang merasa pasti bahagia, angkat tangan gitu kan? Nah saudara, saya mau balik ke basicnya dulu. Bahagia itu sebenarnya apa sih saudara? Saya nggak buka kamus, saya nggak itu. Tapi definisi bahagia boleh dikatakan adalah sesuatu kondisi yang membuat kita itu merasa nyaman. Merasa tidak susah, tidak sulit ya saudara. Nah tapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu selalu bisa dijabarkan dengan terpenuhinya semua kebutuhan kita? Atau lengkapnya semua hal yang kita butuhkan atau kita mau, atau dengan kita ada di zona yang sangat nyaman, apakah itu sebuah definisi kebahagiaan? Belum tentu saudara. Saya ada pernah baca, tapi saya belum baca selesai, yang baca selesai suami saya ya. Satu buku yang judulnya Negeri Bahagia. Negeri Bahagia itu menceritakan sebuah negeri di sebuah provinsi ya, kota provinsi gitu di India sana, di mana orang-orangnya itu hidup dalam keadaan super duper sangat amat banget miskin saudara. Udah sampai segitunya. Karena mereka hidup itu di tanah yang gersang dan mereka hidup dengan cara menjual darah mereka untuk hidup sehari-hari. Itu daerah itu benar-benar super miskin sekali saudara. Tapi apakah orang-orang di sana tidak berbahagia? Enggak saudara. Justru di dalam buku itu diceritakan bahwa mereka berbahagia dengan cara mereka sendiri. Dan kalau saya boleh katakan saudara, mereka menemukan sebuah kebahagiaan yang dunia anggap itu kebahagiaan yang sangat sulit ditemukan. Karena mereka benar-benar berbahagia, sebahagia-bahagia mereka di dalam ketidaksanggupan, ketidakmampuan, ketidakpunyaan, ketidakbisaan mereka saudara. Tapi mereka bisa berbahagia. Itu sebabnya saya katakan bahwa menjadi kaya, menjadi cukup, menjadi nyaman bukan satu patokan saudara bisa berbahagia. Apakah dengan saudara tidak pernah menderita saudara berbahagia? Enggak saudara. Kebahagiaan bukan diberikan orang lain. Dan kebahagiaan tidak bisa kita cari di luar sana. Saudara bisa healing setiap hari, keliling dunia. Saudara bisa pergi makan enak-enak setiap hari saudara. Tapi apakah saudara bahagia? Yakin saudara bahagia? Coba tanya lagi. Di mana kebahagiaan saudara berada? Karena saudara, kebahagiaan tidak bisa dicari di luar sana. Kebahagiaan adalah suatu berkat terbesar, salah satu berkat terbesar yang Tuhan berikan buat kita. Dengan kita merasa cukup. Ingat saudara, di dalam sebuah penderitaan, di dalam sebuah kemiskinan, di dalam sebuah ketidakberdayaan saudara, di dalam sebuah down to earth istilahnya, keterpurukan kita tetap bisa bahagia. Bagaimana caranya? Ketika kita merasa cukup dan bersyukur. Ketika saudara tahu bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam hidup saudara, di situ saudara bisa berbahagia. Dan itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi saudara, saya tidak panjangkan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-5 yang Bapak Gembala katakan. Kita gak usah cari penghiburan kemana-mana saudara. Saudara bisa healing setiap hari saya bilang. Saudara bisa keliling dunia. Saudara bisa kemana-mana. Tapi kebahagiaan itu belum tentu saudara dapat. Saudara cari di tempat yang salah. Karena sumber pengharapan kita, penghiburan kita itu adalah di dalam Tuhan. Saudara baca sendiri 2 Korintus 1 ayat 3-5. Jadi yang bisa menghibur kita itu cuma Tuhan saja.
dengan disertai ucapan syukur yang tulus keluar dari dalam hati kita dan rasa cukup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami belajar Tuhan bahwa bahagia itu tidak bisa kami cari di luar sana Tuhan. Dan tidak seorang pun Bapa bisa memberikan kami kebahagiaan Bapa. Itu adalah sebuah anugerah, sebuah berkat yang indah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ajar kami menyadari itu Tuhan. Ajar kami enggak lagi membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Membandingkan betapa sengsaranya kami, betapa tidak nyamannya kami, betapa kurangnya kami, betapa kami enggak punya apa-apa Tuhan. Tidak Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan bahwa kebahagiaan itu Tuhan kami dapat dari Engkau semata Tuhan. Ketika kami mengucap syukur dan merasa cukup atas hidup ini. Ketika kami tahu bahwa Engkau berkati kami berlimpah-limpah di dalam segala kekurangan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa belajar, mengerti Bapa, bahwa kebahagiaan adalah sebuah berkat terbesar yang Kau berikan. Dan tidak bisa orang lain berikan. Tidak bisa dunia berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, rasa cukup kami, kebersyukuran kami Bapa. Ajar kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk merasa cukup dan bersyukur. Sehingga kami bisa berbahagia di dalam segala keadaan. Dan kami tahu ikut Tuhan pasti berbahagia. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.